Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami mengadakan silaturahmi rutin keluarga Datuk Lanting yang bertempat di rumah Bapak Irai dengan diisi pembacaan manaqib. minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sayyi'alillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده من اصطفى من عباده من سعى بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بالسابق العناية وأشكره عمن علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم الباهية السامية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبي سور وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور وبعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samad Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Nah, jadi Dirsidin bila dibaca manaqib dua suatu tempat artinya kisah wali, maka tempat itu dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang membacanya dan yang mendengarkannya. Nah, jadi perlu diketahui bila dibaca manaqib tidak ngarahkan dulu, jangan berbenderan. Karena bila tidak ngarahkan maka kita akan dapat rahmat sesuai hadis Nabi, inda zikrul awliya tanjirur rahmah. Apabila dibaca kisahnya wali maka di tempat itu turun rahmat. Mudah-mudahan kita sebenarnya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku himpunkan dari sini setengah daripada keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samad Al-Madani. Beliau adalah ahli syariat, ahli tarikat dan ahli hakikat, kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, jadi Syekh Samad ini sini adalah aulia, ulama yang mengumpulkan, menghimpun antara ilmu syariat, ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Nah, jadi sini lengkap. Dan sidin ini perang kutub, artinya pemimpin wali di dalam negeri Madinatul Rasul. Dan adalah setengah daripada tabiat atau kelakuan Tuan Syekh Samad Al-Madani. Beliau kasih sayang kepada orang yang thalabul ilmi, artinya penuntut ilmu agama. Nah, makanya kita pun disuruh akan oleh Rasulullah menuntut ilmu agama ini jangan pernah berlebihan. Nah, karena ujar Nabi dalam hadis ini, utlubul ilma minal mahdi minal lahdi. Menuntut ilmu agama itu mulai kita dikeluarkan dari parut mama sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Nah, jadi beda istilahnya kalau Bang misalnya udah sudah tamat sekolah, udah sudah pintar aja, udah sudah alim aja, nah ada. Tetap kita disuruhkan mengaji ilmu agama ini. Apalagi kita ini sudah orang awam lah, yang masih banyak orangnya, masih ada sempurna ibadah kita. Nah, kayak apa kita supaya tahu, supaya ibadah kita sempurna, caranya belajar itu berdengar. Nah, makanya kita julun lah salah satu daripada kelebihan, keutamaan, fadilah daripada kita arisan keluarganya, di antara kita bersilaturahmi kita sambil berdengar. Ya, tadi sambil kita menuntut ilmu agama, makanya kan diisi lawan taklim biasanya. Nah, jadi supaya kita itu
ada juga atau pemasukan ibaratnya. Nah, ya bila ilmu agama ini kita mendengar ilmu agama itu adalah al ilmu nur, dan Nabi ilmu itu adalah cahaya. Jadi bila kita ini ada cahaya di dalam hati, insya Allah nyaman hidup. Nah, contohnya aja inilah kada bercahaya adalah contohnya lampu mati inilah. Lampu kendaraan tuh mati bahwa malam misalnya di jalan, wah ranjah terus tuh yang listrik diranjah agar orang diranjah karena kada lampu. Nah, kayak itu juga kita hati kita di kada lampu, ranjah terus, kada tahu haram, kada tahu halal, kada tahu subhat. Nah, makanya lawan menuntut ilmu agama inilah ini jadi rem kita. Nah, ini nang haram, ini nang halal, ini nang subhat, ini tahu kita. Nah, jadi menuntut ilmu agama ini mengkawa kita kada keberayaan ya minimal ujar di dalam hadis, ujar di dalam kitab itu disebutkan barang siapa yang kada menuntut ilmu agama 40 hari 40 malam maka hatinya itu gelap ya di dalam kitab. Nah, jadi artinya sebelum 40 hari 40 malam tuh ya kalau ya minimal seminggu sekali barang kita berdengar, atau misalnya sebulan sekali namanya kan 30 hari juga artinya. Nah, jadi jangan sampai 40 hari kita kada berdengar ilmu agama. Makanya dulu bubuhan piani untung lah menuntut ilmu agama itu nang kada kayak di pondokan. Nah, coba kan pian menuntut ilmu nang kayak pondokan misalnya mah menghafal pulang. Ya kan? Menghafal, mana hafalan banyak pulang ya kalau. Nah, diunjuki kitab pulang kitabnya gundul, nah kayak gini. Coba kan pian unjuk lah baca, janganlah gundul guru jangan berambut jangan kau tapi kalau membaca. Nah, ada kawal ya kalau artinya tinggal instan. Nah, kayak bulah mie instan lah, jadi tinggal mendengarkan aja lagi biar. Nah, mudahan kita kau menuntut ilmu ini sampai ke mati, jangan lupa kita. Karena ujian Nabi, barang siapa yang mati dalam keadaan niat menuntut ilmu, maka matinya itu tergolong daripada mati sahih. Ini kita nih lah, misalnya hari ini lah, bulikan, berniat kita mudahan bulan yang akan datang karena bertamuan pulang kita. Meninggal misalnya sebelum sampai waktunya bulan depan, bulan yang akan datang, mati kita, maka mati dalam keadaan mati sahih. Itu untung benar. Orang yang mati sahih itu kada ditakwani orang dalam kubur nyaman. Nah, kalau orang mati sakit maka nah. Dan pulang Syekh Saman Al-Bandani pulang kasih kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Nah, jadi pulang Syekh Saman ini sini bakawan jika kita tuh kada berpilih. Kalau bang misalnya nang sugi-sugi aja dikawani, oh ada. Makanya kita disuruh berkumpul lawan orang fukara, orang miskin. Kenapa? Supaya kita tuh pandai bersyukur lawan Tuhan. Janganlah dikawani orang-orang sugih aja. Nah, di situ karena kita timbul ada bersyukur. Makanya ujar Nabi, ujar apa? Ujar di dalam ujar ulama bahwasanya kita mau masalah dunia ini kita melihat ke bawah. Tapi mau masalah akhirat itu kita melihat ke atas. Kenapa jadi disuruh kita masalah dunia ini melihat ke bawah? Supaya kita tuh selalu bersyukur lawan Tuhan. Nah, makanya kita tidak kumpul-kumpul lawan orang miskin, tidak disuruh akan lawan Nabi, disuruh akan lawan wali, supaya kita ada situ timbul rasa syukur. Berkumpul lawan orang miskin, misalnya alhamdulillah, nila aku kau makan hari ini bayiwak. Kurang nak ada bayiwakan makan, artinya di situ syukur kita. Mau kita bakawan orang sugi hendak terus. Nang kada-kada gitu angan-angan lah. Mudahan ada kayaknya juga sugi. Mudahan ada kawan nukar motor. Mudahan ada kawan nukar rumah. Nah, lalu angan-angan banyak. Tapi kalau kita bakawan lawan orang miskin itu insya Allah kita mau bersyukur. Nah, jadi saya sama nama itu tuh ada pandang bulu bakawan. Jadi kita ini bakawan janganlah sugi-sugi aja, apalagi sarwan nama itu juga menang sugi hancap datangan. Mau sudah nang miskin kepikir 10 kali. Nah, jangan kita nama itu ya kalau. Nah, sama aja berarti ya Allah sama aja. Dan lagi pula suka beliau berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah SAW. Nah, jadi saya sama ini sidin menolongi orang yang datang ziarah ke kubur Nabi. Dan adalah setengah daripada tabiat kelakuan Puan Syekh Saman ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah, di pulang Syekh Saman kelakuan sidin mulai lagi kecil. Sidin itu bakti lawan kuitan. Nah, makanya dirulun bila hendak hidup nyaman, bila hendak hidup sukses, mesti syaratnya bakti lawan kuitan.
Makanya di mana-mana aja manakibnya lah, manakib apa aja nih lah, manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, manakib Syekh Saman Al-Madani, manakib Abah Guru Sakumpul, mesti itulah tabiat kelakuan wali-wali itu bakti lawan orang tua. Nah, Abah Guru Sakumpul kan kayak itu juga sidin kada suara, sidin itu meninggalkan kuitan waktu sidin Abah sidin itu garing. Walau semenit pun Abah Guru ada meninggalkan kuitan garing. Nah ini kan bukti baktinya lawan kuitan. Makanya apa aja dalam hadis Nabi, ridho Allah biridho walidain. Ridhonya Allah ini tergantung ridho mama abah kita. Wa suhtillah bi suhtil walidain, murkanya Allah pun tergantung murkanya mama abah kita. Makanya bila kita hendak tahu kita ini dimurkai Tuhan enggak, disayangi Tuhan enggak, lihat di kuitan kita. Mun pina muar jeung kuitan kita lawan kita tuh ciri Tuhan muar juga lawan kita. Nah makanya dulu kita ini pandai-pandai mencari nang kayak apa supaya kuitan kita ini senang lawan kita. Tampulu dulu kuitan kita ini masih hidup. Ya untung mana dulu memang diisi kuitan ya lah. Nang kawa masih melihat kuitan di dunia. Itu jar Nabi nang kayak ikan tuh diisi 2 pintu surga. Ini lawang ini kan artinya ada 2, dia kan apa dua telinga tuh, lawang tuh kan 2 bukaannya. Jadi itu ibarat kurang nang bisi mama, bisi abah terbuka 2 tuh pintu surga. Tapi bila seikong sudah meninggal tertutup sudah sebutinnya, artinya kan peluang masuk surga tuh halus dah. Bila kedua-duanya meninggal bang, nah paksa kita mencari jalan lain. Nah makanya lah untung mana nang masih bisi kuitan, apalagi kuitan bini ini lah. Sampai hadis Nabi abejar al-jannatu tahta min aqdamil ummahat, bahwasanya surga itu berada di telapak kaki ibu. Kenapa jadi ibu? Yolah yang ibadahkan Nabi kata ayah. Makanya dalam hadis Nabi pun lah Nabi pernah ditakoni lawan sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa ulun yang wajib berbakti? Ummuka, ya Nabi, mama ikam. Ditakoni pulang sekali, ya Rasulullah, kepada siapa ulun wajib berbakti? Ummuka, mama ikam. Ditakuni pulang sekali yang ketiga, lawan siapa ulun yang wajib berbakti Rasulullah? Ummuka, mama ikam. Yang keempat, kepada siapa lagi ulun yang berbakti ya Rasulullah? Hanya abah, hanya abah. 3 kali mama, sekali abah. Nah, kenapa yuk kayak ini yuk? Ini menurut hikmat ulun, pendapat ulun adalah bahwasanya dasar jujur bang, pengorbanan ibu lawan abah ini mungkin lebih ibu ini yang paling banyak pengorbanannya. Mama nih, coba lihatlah mama ini lah mulai mengandung ya Allah. Jujur aja bang, abah itu mencarikan nafkah dan lain-lain adalah kita membicarakan ibu kita nih. Jadi mulai lagi dalam parut kita ini sudah mengalihi lawan kuitan. Kadeda jurun kita ini nak ada ketulahan lawan kuitan, semuaan ketulahan. Kadeda nak ada berdosa lawan kuitan, pasti ada kita berdosa lawan kuitan. Mulai dalam parut sampai kita dengali pasti ada. Makanya banyak-banyak kita memintakan ampun ke kuitan kita. Coba lihat, kita bertianan adalah ditiananakan kuitan, ada istilahnya mengidam. Ya kalau bu, mengidam bahari biar macam-macam. Ya kan, nang buah nang ada di musimnya dihendaki. Mencari binjai di tengah malam. Binjai itu kan bermusim. Cari, jar nambini nih abahnya, maka tengah malam nih membangun laki. Abahnya, ini nang dalam parut ini nang makan binjai. Biar mau pada mencarikan yang anak beliuran. Ya, itu kalau lihat lah. Hujan yang laki kemana mencari binjai jam 2 malam ini. Biar pokoknya cariakan harus dapat malam ini juga. Mungkin kan anak biar dia beliuran. Cariakan yang laki turun ke besar hanyar. Cari kuliling tengah malam ada orang bukaan lagi. Nah, ada dan juga kuliling mencari tukang apa orang menjual binjai, pas ada Acil Martapura datang lawan motor pedesaan membawa binjai sebung alang, sebung alangan tuh sebeskom. Oh. Jadi ada yang menjual nih, lalu ditakuninya lawan laki tadi, Cil, ini binjai itu kan? Jacil apa yang kamu nukar? Nukar siapa Jacil? Ulun nukar sebung alangan itu. Sebeskom mah ditukarinya. Ujar Acil banyaknya yang nukar gesan siapa? Ini gesan hantunya binjai, jadi makan mana ini. Hantunya nah hendak. Nah, ayo dibariakannya ke binjai tadi lotang bini bagianan tadi, ya tuh lahir anak bukan kayak binjai ketemulan. Kisah Jepang mah.
Macam-macam bebinian ya kalau nang kada musimnya hendak makanan aneh-aneh lagi hendak asam ini kada hakon nukar ujar si anaknya nah ujar kapingin nih lah abahnya carikan asam tapi asamnya ini bukan sembarang asamnya ini mencuntan di oleh PRT maka PRT ini galak bila ada yang mencuntan membawa parang sini cuma jangan laki apa apa mengambilkan inilah ada kawal banyak kan bila kada mengambilkan bisa beliuran ke anak paksa saya laki malam jadi maling cuntanakan dimakan-makan ini nah anak ikam sekalinya lahir anak ya dan jadi maling bisa ke Jepang lah makanya hati-hati jo ibu-ibu ini belum lah mengidam tuh dia jangan berpikiran macam-macam aneh-aneh nah wajar-wajar aja ya akibat dipikirkan lalu hendak ya kan ada lagi yang aneh lagi lah mengidam mencium bau knalpot nah ada kejadian jadi tengah malam nih lah membangunin laki abahnya ini nah yang dalam parutnya hendak mencium bau knalpot paksa ya laki mengengkolakan malam kendaraan wah diengkolakan sekalinya mencium di bawah apa di hingga knalpot hakun mencium sekali lahir anak yang hilang ratat apa nang dicium knalpot lah ya di dulu lah ayo mulai di mana mulai di dalam parut sudah kita mengalihkan lawan kuitan bertambah bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan ayo makin mengenal parut ini makin ngalih bibinian dia lah kasih ke kemari ngalih berapa salah baunjur salah salah membawa helm kasih ke kemari nyaman lah bibinian waktu ketianan ngalih serapa ngalih lahir pulang pas hargatan harinya adalah 9 bulan wah coba takoni nama bibinian adalah nama ketianan 9 bulan para harinya batis bangkak pinggang rasa terkacul ya kalau awak meriak dingin itu binurun kalau suatu ketianan nah itu yang dirasakan berbinian balung lagi melahirkan ayo uyuhnya kuitan kita ya lahir pulang ke dunia amunnya normal ujar tuh berapa urat pagat kuitan kita di gara-gara melahirkan kita mun wahini nyaman mun bahari di hati dia kalau mun wahini adalah pinang hari beranak jaga ditatak orang jaga dioperasi orang namun bahari dasar bujur ya kalau dasar bujur bahagian mati-matian mengeluarkan dia itu makanya diurutlah adalah kita bilang tak pikir sampai ke situ makanya dulu kita namun dihitung-hitung kita ini pasti durhaka lawan kita dari tenang nang ada durhakanya nang ada nang berdosanya lawan kita itu gimana lawan kita itu gimana lawan kita makanya 3 macam banyu nang kita kada kawa membalas lawan kita coba dengarilah 3 macam banyu ini nang pertama banyu tetuban kada kawa kita membalasnya di mana kita mengambilnya ini menghisapnya di dalam parut makanan kita ada kalau kita membalas air ketumban ini nang kedua banyu darah waktu kita keluar itu namanya darah wiladah lawan darah nifas ayo kuitan kita berdarah mengeluarkan kita apalagi nomor 3 nang ada kalau kita membalas darah banyu itu banyu susu makanya jangan ada istilah air susu membalas air tuba apalagi nomor 4 banyu keringat sidin 5 lah ya kalau 3 kalau 5 nang keempat banyu keringat sidin waktu maharagu kita oh ya Allah mama nih ya apalagi waktu begawian mama ini tipu seorang menangis sambil disusui nih lah mana memasak gangan, mana tapasan, mahadang hari hujan sampai ini pulang, kipu, ucuk sana ucuk sini, keingatan gangan tadi belum baunya, sekalinya 5 kali udah mau nyahin, dia laki tumbur, mulah gangan, nggak mulah wahir ini, ngarang kipu, kuitan kita terpalu leher, kuitan kita, gara-gara siapa, gara-gara kita, terpikirlah ke situ kita palu kuitan kita, tapi kita nggak mau guys, siapa lagi? Apalagi banyu yang kita kada kono balas lawan kuitan kita air mata sidin. Banyu mata kuitan kita ini kita kada kono balas ada 2 di dalam kitab adalah banyu mata kuitan kita ini
Ada kalanya banyu mata kuitan kita ini mengantarakan ke surga, ada kalanya banyu mata kuitan kita ini mengantarakan kita ke neraka. Kenapa jadi mengantarakan kita ke surga? Kuitan menangis, senang, bahagia gara-gara kita. Ini masuk surga. Tapi bilanya kuitan menangis gara-gara sakit hati lawan kita, ini balasannya neraka kita. Apa aja? Man baka walidain faqad aqamu ajar Sayyidina Ali. Barang siapa nama ulah kuitannya menangis, itu sudah termasuk durhaka lawan sifat. Makanya jangan sampai kita ini mau ulah kuitan kita ini menangis. Menangisnya gara-gara sakit hati lawan kita. Ya, ini. Makanya dulu kita banyak-banyak minta ampun lawan kuitan kita. Apalagi sebelum datang malam nisfu Sya'ban nih. Ini kan kita nanti minggu akan datang malam nisfu dah. 10 orang yang kada diampuni di malam nisfu Sya'ban, diantaranya adalah uququl walidain, orang yang durhaka lawan kuitan. Biar sembahyang semalaman, biar membaca la ilaha illa anta, berapa jumlahnya yang dibaca biasa? 2375 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi biar durhaka lawan kuitan, ada bakalan dua pian kabulakan malam itu. Karena termasuk nomor 10 tadi. Banyak nomor 10 itu diantaranya lagi orang yang musuh-musuhan, kali diampuni Tuhan juga. Makanya sebelum datang malam nisfu Sya'ban ini, anak-anak pas sebenarnya momennya kita kerelaan, pemaafan. Kalau bang misalnya kita ini ada salah, kalau tahu yang mula pada ini kan. Nah, ini momennya kita sebelum datang malam nisfu Sya'ban, pemaafan, kerelaan. Karena bilanya kita masih ada pemusuhan di malam nisfu Sya'ban itu, dosa kita harus diampuni lawan Tuhan. Maka kan ibaratnya malam nisfu Sya'ban ini kita tutup buku kita. Nah makanya untung lagi nama si masa kuitan ini, nah tampulu datangi mama nama ulun lain minta ampun minta itu. Seandainya jauh juga, ini zaman canggih. Ini pakai HP ini apa ngalanya nang nah video call sama ya. Boleh lihat lawan sini. Ulun main kalau kau datang ulun minta ampun minta itu lawan pian. Karena jauh belum ada kau belang malam nisfu Sya'ban. Nah mungkin sudah minta ampun, alhamdulillah. Makanya mudahan dosa-dosa kita ini diampuni Allah lawan kuitan kita. Kadeda dulu nak ada suatu durhaka, ada kadeda kita ini nak ada durhaka lawan kuitan. Mulai lahir sampai gandalnya. Gandalnya pulang mengalihi kuitan juga. Sekolah daharingan babian. Wah, bapada sekolah sekalinya apa? Membolos ke situ kemari. Bapada pengajian ulun pengajian malah tarawih main sekalinya malah malam jumpa pacar. Ini di bahari kayak itu juga ya kalau bisa nggak ada jual lah. Bisa juga muda beratannya kalau muda bisa juga seberatan merasakan masa muda banyak mendustai kuitan kepada kadal ya dusta lalu pasti bisa. Ulun mailah hendak tarawih nak kasabila sekalinya harus di-sharing situ pacaran ulun kai bahari. Jadi terdustai kuitannya rancak sudah kita. Mudah kita diampuni Allah kan dosa kita lawan kuitannya. Makanya ya tadi syarat kita sukses hidup nih jangan durhaka lawan kuitan. Nah, mulai saya sama Syafrul Qadir Jilani begitu juga kan kisahnya siapa guru sakumpul. Pokoknya syarat jadi orang sukses itu kita harus bakti lawan kuitan. Mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Mudahan dosa-dosa kuitan kita yang masih hidup lah yang sudah meninggal dunia mudahan diampuni Allah. Amin. Nah, dan pulang di antara tabiat kelakuan Syekh Saman, beliau mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada lagi yang tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jiwa. Jadi Syekh Saman ini sini gawian sini banyak beribadah malam. Jadi malam banyak beribadahnya bukan wali ini malam beribadah malam jadi siang. Mau kita malam guring waraja malam. Bangun juga tengah malam mengamih waraja juga. Nah makanya jurunlah kita nirang ali pada bangun tengah malam. Ya dia. Mau kawa tuh kita sembahyang tengah malam nih saban malam pak. Mau ada kawa saban malam seminggu sekali barang. Mau ada kawa seminggu sekali sebulan sekali barang. Makanya nih contoh sembahyang tasbih nih lah ini dianjurkan pada lawan Nabi. Ujar Nabi sembahyang tasbih ini namun kawas saban malam. Mau ada kawas saban malam seminggu sekali. Mau ada kawas seminggu sekali sebulan sekali.
Mau kada kawas sebulan sekali, setahun sekali, ya kita 4 malam nisfu itu kan. Mau kada kawas setahun sekali, seumur hidup sekali barang sembahyang tasbih. Di mana kasih alo si otonya berdiam seumur hidup sekali, 4 sembahyang tasbih seumur hidup sekali. Nah, makanya malam nisfu Saban ya, untung benar kita berdapatan, artinya kita diberi Allah kesempatan lagi, diberi Allah panjang umur. Nah, berdapatan kita malam mulia. Karena ujar Nabi, apabila kita berdoa di 5 malam, maka doa kita itu diijabah, artinya dikabulkan Allah. Di antara 5 malam itu yang termasuk adalah malam nisfu Saban. Jadi banyak malam itu berdoa, karena doa kita dikabulkan Allah. Kita ringkas, maksud kita kali ini bisa sampai malam tuntong. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Saman Al-Madani adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa yang menyeru akan daku. Ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Nah, jadi inilah namanya tawassul. Kenapa jadi kita bagi Syekh Saman, ada bagi Allah ini langsung. Nah, ini namanya wasilah dalam Quran, wa batahu ilaihil wasilah. Bujur aja kita dimintanya lawan Allah juga. Cuma perantaraan si wali Allah, artinya orang yang dikasihi Allah. Contoh yang paling ringan aja nih lah. Kita nih garing, bujur aja garing ini kan datang penyakit dari Allah. Nama menyembuhkan penyakit kan Allah juga. Tapi kita disuruh akan bersyariat, yaitu berobat. Obat ini artinya wasilah kita supaya kita sembuh. Bujur aja namanya menyembuhkannya Allah. Tapi kada kawa kita kada berwasilah. Kalau bang misalnya jauh dari garing terserah Allah Ta'ala aja yang mendatangkan sini mendatangkan penyakit, sini juga menyembuhkan. Itu kan pintar caranya, kada bersyariat. Nah sama kita nih lah. Kita garing, mesti kita tuh dari kios siapa? Dokter, oleh Allah Ta'ala langsung. Kada kawa. Jadi si dokter ini perantara penyembuh kita. Bujur aja orang menyembuhkan Allah. Sama tuh kita kesilahu nih lah. Kalau kita bagi Allah langsung, Allah urutakan Allah nak kesilahu. Ada datang kau Tuhan. Siapa yang kita datangi ya? Tukang urut. Nah si tukang urut ini kisahnya Allah juga. Si dia mau urutakan kita nih lah. Ini wasilah. Artinya aku ambil kesilahu, Allah namanya menyembuhkan berkat siapa? Si tukang urut ini. Ini wasilah namanya. Boleh aja kita udah nyirik. Sama kita nila ada kesusahan beliau, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Atau ada hajat kita nila mau baca mana Syekh Saman. Nah ini bukannya kita minta lawan Syekh Saman, ada minta lawan Allah juga, cuma perantaraan orang yang dikasihi Tuhan. Ini bilanya orang yang dikasihi Tuhannya nakas ya Pak. Nah, makanya kita disuruh akan namanya wasilah. Boleh hukumnya bahkan harus ya kalau wabtahu ilaihil wasilah itu, nah, itu harus kita disuruh akan berwasilah. Dan setengah daripada perkataan Syekh Saman Al-Madani, ujar sini segala kami aulia Allah ini tiadalah kami mati, melainkan kami hanya berpindah dari negeri yang zahir kepada negeri yang tersembunyi. Nah, maka apabila mati kami pada penglihatanmu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Quran, berzikir, maka ketika itu pula kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Quran dan berzikir. Nah, jadi bubuhan wali ini kada mati sesuai dalam Quran apa? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, ya Tuhan. Bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu kada mati, cuma berpindah alam. Karena kan kita ini kada belawas di dunia ada batas waktu namanya azal. Aida ajalhu la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah ini ujar Allah Ta'ala, kita ini berisi ajal sekarang ini, berisi batas waktu. Ada belawasan orang hidup di dunia. Ada batas waktu sampai-sampai kita ini dibatasi lawan Nabi umur umat. Mungkin Nabi kena 60-70. Nah, Nabi-nya berapa? 63 sih. Artinya kan ada belawasan hidup kita di dunia ini cuma sementara. Ayo 60, 70, 60 Nabi. Artinya apa? Bonus banyak. Hitung aja berapa sudah umur. Mulnya 60 kurang diskon nih.
Nah kita takutkan akan ini kalau diskon besar-besaran hari raya. Banyak kalau berikannya kalau bakal jutaan deh. Nah kita takutkan akan ini kalau diskon besar-besaran, ini yang ngarang mati ini syaratnya kada mesti nak Tuhan berdahulu. Kalau pang misalnya nak Tuhan aja berdahulu, ada nak anu gitu banyak mati. Kalau pang nak garing berdahulu mati, kada gua ada nak sehat. Hanya dia hari Minggu tadi kita ditatai lawan udah arisan keluarga sekalinya Senin pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang rahmatullah si anu bin si anu. Nah, siapa tahu kita, siapa tahu isok. Siapa isok? Ada kan menjawab wani siap. Dengan harapannya wani menjawab siap dia kalau. Nah, ngarang matinya aja nih pasti dia kalau cuma kita ini menghadap-hadap dia lagi. Makalah antrinya ini kan dipadahi. Nah ini kita takutannya. Nah kita takutannya kalau pindah di kiau bakal kejutan. Nah mungkin itulah ke dokter ada nomor antrinya. Atau misalnya bayar banyu, bayar ledeng kan biasanya ada nomor antrinya, nomor sano. Jadi kan kita pun sudah tahu nomor antrinya sini, santai. Jadi kita lagi artinya dipanggil orang lawas lagi. Ini nak ada dipadahi berdahulu nih lah. Ini yang kita takutan akan usia isok. Siapa sudah? Ayo. Nah, 60, 70 di Nabi umur sudah diberi waktu kita. Jarang menghilangkan umur 100 sudah ya. Jarang sudah. Jarang. Jadi Rasulullah aja 60, 63 sedikit. Makanya mudah-mudahan juga kita adalah kawan mengisi waktu kita ini, nah sisa-sisa umur kita ini lawan kebaikan. Jangan dikira dia makin Tuhan lah, misalnya di ulang tahun, bertambah umur, itu hakikatnya mah keparak mati. Demikian kegiatan silaturahmi rutin keluarga Datuk Lanting di rumah Bapak Ire. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.